saya Rifsya Dharma. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan nabzah. Apa itu nabzah? Nabzah adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nabzah yaitu zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, atau pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangannya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya adalah zat, bahan kimia, dan biologi dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan hidup. Zat adiktif mempunyai pengaruh dan efek merusak fisik seseorang jika disalahgunakan. Yang termaksud nabzah yaitu: 1. Ada narkotika, yang kedua ada alkohol, dan yang ketiga ada psikotropika, dan yang terakhir ada zat adiktif lainnya. Ciri-ciri pengguna nabzah: yang pertama, ada perubahan penampilan fisik. Yang kedua, suka berbohong dan memanipulasi. Yang ketiga, merasa malu dan bersalah. Yang keempat, tidak bertanggung jawab. Yang kelima, suasana hati yang berubah-ubah. Yang keenam, melakukan tindakan kriminal. Dan yang terakhir, memiliki masalah keuangan. Faktor penyebab penyalahgunaan nabzah: yang pertama, ada faktor dari internal. Yang kedua, ada faktor dari eksternal. Faktor internal: yang pertama, kepribadian. Apabila seorang tidak memiliki prinsip, maka lebih mudah terjerumus ke dalam narkoba. Yang kedua, keluarga. Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis, maka seorang akan mudah merasa putus asa dan frustasi. Yang ketiga, ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk menjadi pengedar. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, pergaulan. Seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah akan mudah terjerumus ke dalam narkoba. Yang kedua, sosial atau masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan nabzah: ada dampak negatif. Yang pertama, dampak fisik, psikis, dan sosial. Dampak positif yaitu dari opioid, kokain, dan ganja. Dampak fisik: yang pertama, ada gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan sistem saraf. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga, ada gangguan pada kulit seperti penanahan atau abses, alergi, dan eksim. Yang keempat, gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesusahan dalam bernapas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Dampak psikis: yang pertama, lamban dalam bekerja, ceroboh, sering tegang, dan gelisah. Yang kedua, hilangnya kepercayaan diri, apatis, menghayal, dan penuh curiga. Yang ketiga, agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang terakhir, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan ingin bunuh diri. Dampak sosial: yang pertama, gangguan mental. Kedua, merepotkan menjadi beban orang tua. Dan yang ketiga, pendidikan terganggu dan masa depan suram. Dampak positif penggunaan nabzah: yang pertama, opioid. Digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan mencegah batuk dan diare. Yang kedua, kokain. Daun tanaman kokain untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah. Yang ketiga, ganja. Biji ganja digunakan sebagai bahan pembuat minyak. Menghindari bahaya nabzah: yang pertama, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Yang kedua, memilih pergaulan baik dan jauhi pergaulan yang buruk. Yang ketiga, memiliki kegiatan yang positif dan mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif. Yang terakhir, selalu mengingat tentang ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba. Sekian penjelasan dari saya tentang penyalahgunaan nabzah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.